Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huin Westi Snaini, NIM 20101015048. Pada video kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai hikmah haji. Haji menurut bahasa adalah al-hasdu atau menyengaja. Sedangkan arti haji dilihat dari segi istilah berarti bersengaja mendatangi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan dalam waktu yang tertentu pula. Menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara, semata-mata mencari ridha Allah. Hukum haji adalah fardu ain, yaitu wajib bagi yang mampu. Haji merupakan bagian dari rukun Islam. Dalil menjalankan haji. Yang pertama dari Quran surat Ali Imran ayat ke-96 dan 97 yang artinya sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah bagi manusia ialah yang di Bakoh atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, menjadi amalan dia. Mengajarkan haji menuju Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak butuh pada seluruh alam. Hadis yang kedua yaitu dari hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16 yang bunyinya Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hikmah ibadah haji. Demikian pula haji, sebuah ibadah tahunan yang besar yang Allah syariatkan bagi para hambanya, mempunyai berbagai manfaat yang besar dan tujuan yang besar pula, yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Di antara hikmah haji ialah sebagai berikut. Yang pertama ada mengikhlaskan seluruh ibadah. Beribadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadapkan hati kepadanya dengan keyakinan bahwa tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Dia dan bahwa Dia adalah satu-satunya pemilik nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyerupainya, dan tidak ada tandingannya. Dan hal ini telah disyariatkan dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-26 yang artinya, dan ingatlah ketika kami menempatkan tempat Baitullah untuk Ibrahim dengan menyatakan, janganlah engkau menyekutukan aku dengan apapun dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, beribadah, ruku, dan sujud. Hikmah yang kedua yaitu mendapat ampunan dosa-dosa dan balasan jannah. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu umroh sampai umroh yang lain adalah sebagai penghapus dosa antara keduanya dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali jannah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Bahjatun Nazarin nomor 1275. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda
bahwa barang siapa berhaji ke Baitullah ini karena Allah, tidak melakukan rafath dan fusuh, niscaya ia kembali seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu hikmah yang ketiga, yaitu menyambut seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan serulah manusia untuk berhaji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-27. Nabi Ibrahim alaihi salam telah menyerukan agar berhaji kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan siapa saja yang Dia kehendaki untuk bisa mendengar seruan Nabi Ibrahim alaihi salam tersebut dan menyambutnya. Hal ini berlangsung semenjak zaman Ibrahim hingga sekarang. Hikmah yang keempat yaitu saling mengenal dan saling menasihati. Dan di antara hikmah haji adalah bahwa kaum muslim bisa saling mengenal dan saling berwasiat dan menasihati dengan al-haq. Mereka datang dari segi penjuru, dari barat, timur, selatan, dan utara Mekah, berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang tua, di Arafah, di Musdalifah, di Mina, dan di Mekah. Mereka bisa mendengar dari para ulama apa yang bermanfaat bagi mereka yang di sana terdapat petunjuk dan bimbingan menuju jalan yang lurus, jalan kebahagiaan dan ikhlas kepadanya, menuju ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui kemaksiatan untuk dijauhi, dan supaya mereka mengetahui batas-batas Allah dan mereka bisa saling menolong di dalam kebaikan dan takwa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.